coba deh daripada nyesel seumur hidup gitu kan, nggak pernah nyoba. Akhirnya udah coba dan alhamdulillah gitu, dan alhamdulillah bisa mewakili Provinsi Banten gitu. Oke, dan jadinya terpilih menjadi Putri Indonesia Banten 2. Terus juga memenangkan title Indonesia Favorit Kepulauan Putri Jawa. Indonesia Favorit Kepulauan Jawa sama Best Evening Gown 2022. Oh wow, keren nih pasti kayaknya gaun ini ya. Dan title itu cuma punya kamu nih seumur-umur nih ya kan, bisa kamu bawa nih untuk membawakan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Dan pada saat itu juga kamu itu membawa advokasi dengan organisasi nirlaba namanya Hope Indonesia. Betul. Itu salah satu organisasi yang memang banyak banget nih sekarang dikenal orang ya untuk membantu sesama gitu ya. Jadi kamu membangun itu atau gimana ceritanya di balik itu? Dari dulu tuh udah seneng banget Mbak, suka kayak bantuin anak-anak jalanan gitu, tapi memang gak ada payungnya gitu. Jadi pada saat itu 2019 2020 akhirnya membangunlah namanya Hope on Pain Ends. Jadi bertahanlah karena kesakitan akan keperihan akan berakhir gitu. Jadi itu cuman ya community nirlaba yang memang ya kita sendiri yang mengeluarkan, kita sendiri yang terjun langsung gitu. Jadi dari situ banyak ngebantu anak-anak jalanan, sekolah-sekolah. Ternyata wah banyak banget ya anak-anak Indonesia nih yang masih punya semangat untuk belajar, untuk sekolah, untuk bisa untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak gitu loh untuk masa depannya dia. Cuman memang mungkin dia tuh punya keterbatasan karena ekonomi, keluarganya, banyak hal gitu. Jadi apa yang dilakukan sama organisasi ini? Jadi Hope ini sebenarnya membantu Mbak ya komunitas nirlaba yang memang kita terjun langsung ya, yang peduli terhadap lingkungan. Mengumpulkan dana? Ya bukan dana aja ternyata, dana kayak misalkan volunteer, terus juga membantu kayak fasilitas pendidikan, terus juga ya banyak juga ngebantu kayak apa sih Mbak namanya tuh panti-panti, memfasilitasi yang butuh melalui yayasan ini kemudian dicari gitu ya. Iya, terus juga kita benar-benar langsung ngajarin mereka gitu. Aku juga hire teman-teman untuk membantu nggak nih, misalkan setiap minggu hari Sabtu ini mau ngajarin anak kolong jembatan di Kemang misalkan, kayak gitu. Terus memang sampai detik ini masih aktif setiap bulan pribadi. Maksudnya komunitas Hope itu masih membantu kayak saluran pendidikan yang memang sekarang sih kurang ini sih Mbak, kurang aktif di media sosial si Hope-nya karena aku juga udah nggak kepegang lagi itu, gitu. Kamu sendiri sibuk kan Masih banyak juga kita ngebangun musola pada saat itu, ngebangun masjid juga, ngebangun tempat-tempat buat anak-anak ini belajar gitu loh, sekolah gitu. Wah keren banget gitu. Jadi kamu sebagai founder nih ya dari Hope Indonesia ini ya. Dan banyak banget tadi kegiatannya udah kamu ceritain nih. Ternyata memang menjadi perpanjangan tangan lah ya untuk orang-orang yang bisa membantu orang-orang yang kurang ya kaum marginal lah gitu. Yang bisa dibantu. Momen apa nih yang menurut kamu yang paling berkesan dan sampai sekarang nggak terlupakan? Semua momen tuh terkesan sih Mbak menurut gitu Sinta, cuman ada satu pada saat itu kan lagi muter gitu Mbak, kita ke Sumatera, juga kita ke Papua, kita ke Bali. Pas itu di Bali Mbak sempat mengunjungin Hope itu ke yayasan panti kanker di Indonesia. Di situ tuh aku banyak belajar Mbak, bahwa ternyata itu anak-anak kecil Mbak, di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun, bahkan ada juga yang udah 10 tahun. Itu udah divonis kanker gitu, yang stadium 4, banyak banget Mbak. Tapi mereka tetap senyum, tetap bersyukur akan hidup ini gitu loh. Karena hidup ini ternyata tuh bahagia, ternyata tuh hidup ini tuh indah gitu. Ya Allah, maksudnya anak-anak itu aja yang sudah divonis kanker, mereka bisa bersyukur atas hidupnya dia, masih bisa bernafas gitu. Jadi kayak terenyuh banget sih Mbak. Sedangkan kita yang sehat yang harusnya lebih banyak bersyukurnya gitu loh. Itu memang benar-benar pelajaran ya untuk kita gitu loh. Itu benar-benar momen yang paling terkesan sih Mbak.
Gitu. Memang dapat pelajaran dari orang-orang yang dibantu itu tadi Iya, ya. bener Dan banget Mbak. melihat Bener mereka happy juga kamunya jadi sebuah happy juga Iya. kan. Wah, jadi memang kalau misalnya mungkin ada yang Lovely People yang mau ngasih bantuan bisa ke Instagramnya mungkin? Bisa Ada ke di situ Instagram, ada kontaknya? Hope Indonesia. Hope Indonesia. Iya. Oke, jadi mungkin buat semua yang ada di sini yang pengen menyalurkan lebih gitu ya, kelebihan kita bisa melalui yayasan ini, di mana nggak melulu tadi soal uang ya, Iya, apapun betul. itu bisa nih dibantu untuk Mm-mm. disalurkan ke fasilitas yang tepat. Betul. Tapi masyarakat happy dong ya dengan apa yang selama ini sudah kamu jalanin ya. Alhamdulillah sih, Responnya positif dong ya. antusiasnya sih alhamdulillah positif gitu Mbak. Mm. Karena kan kalau dibilang data ya Mbak, Mm-mm. jadi data masyarakat Indonesia ini sekitar 280 juta, kurang lebih lah itu dari BPS 2021. Mm-mm. Ternyata tuh masih ada sekitar 28 juta atau 10,14% lah. Ternyata masih tergolong kaum marginal gitu loh. Nah, Hope Indonesia ini hadir mencoba mengisi ruang-ruang kosong atau melengkapi program-program pemerintah yang memang bisa dibantu gitu. Jadi mari nih anak muda, perempuan, kita Gen Z, milenial semuanya ya harus benar-benar saling membantu gitu. Betul. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Betul. Tentunya pemerintah juga nggak bisa jalan sendirian. Iya, betul banget. Menurut kamu gimana nih pandangan kamu dari pemerintah selama ini, bantuannya atau fokusnya mengenai pendidikan dan juga kesehatan bagi anak-anak yang punya keterbatasan ekonomi tadi gimana? Kalau misalkan Sinta lihat sih pemerintah udah semaksimal mungkin Mbak, karena kan banyak kan kayak BOS juga bantuan sembako juga itu banyak. Nah, memang mungkin untuk penyalurannya itu belum merata gitu, karena 10,14% itu masih tergolong kaum marginal. Nah, kita adanya Hope juga mengisi ruang-ruang yang memang mungkin pemerintah nggak bisa handle nih, atau mungkin pemerintah belum merata nih gitu. Ternyata kayak di Kemang itu kan kawasannya mewah, ternyata di belakang Kemang tuh banyak sekali anak-anak jalanan gitu. Terus juga di Banten juga ternyata masih banyak blank zone-nya Mbak gitu. Ternyata di Pangkal Pinang banyak sekali, ternyata di Bali banyak sekali gitu loh. Ternyata banyak sekali yang memang harus kita bantu gitu. Jadi memang mungkin bisa saling bekerja sama ya. Betul. Dengan pemerintahnya, dengan masyarakat sekitarnya juga. Dan tujuan kamu apa nih ke depannya nih dengan adanya Hope Indonesia ini? Pengennya sih tetap berdiri, tetap terus melaju walaupun ya nggak ada yang support dananya gitu loh Mbak. Ya memang kita gitu, karena memang ya hati kita yang terketuk gitu. Jadi aku pengennya anak-anak muda ini juga terketuk hatinya untuk ya ayo, bukan soal dananya tapi kitanya mau membantu atau enggak gitu loh. Jadi ya saling menggandeng gitu untuk peka terhadap lingkungan kita gitu. Oke, Gitu. keren banget nih. Di tengah kesibukannya yang luar biasa dan juga tadi inspiratif sekali ya, kegiatan sosialnya Sintani tetap terus aktif, memperhatikan masyarakat sekitar juga. Kamu masih punya mimpi apa lagi nih ke depannya? Banyak Kamu kan Pak. nggak bisa diem nih. Pengen sih salah satu menjadi anggota DPR RI. Oh, wah, amin. Amin Semoga deh. segera Amin ya Allah. terwujud. Tadi kan juga udah mau tesis ya? Iya, Lagi udah kerjain nunggu tesis sidang ya? malah. Nunggu sidang, semoga lancar, Amin, sukses ya sidangnya. Allah. Makin berprestasi Amin, lagi ya ke Allah. depannya. Ada pesan-pesan nggak nih buat semua teman-teman Lovely People semua yang ada di rumah supaya bisa mengembangkan diri dan menjadi sosok inspiratif kayak kamu? Pokoknya kalau untuk anak muda tetap aktif, pasti aktifnya dalam posisi positif ya gitu, dan terus mengembangkan diri kita. Gimana nih kita mau maju kemana nih? Pokoknya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti akan selalu menginspirasi orang gitu. Pokoknya ya kita harus aktif aja gitu Mbak, harus aktif dalam hal yang positif gitu. Jangan hanya fokus ke satu titik gitu. Menurut saya oke, baik gitu fokus ke satu titik. Cuman kita mungkin di tempat lain kita punya pengalaman baru, mungkin punya di tempat lain pengalaman baru. Jadi kita bisa merangkum semua ilmu-ilmu itu di kita. Betul, gitu. betul. Kalau aku punya satu quote nih Sinta. Gimana Mbak? Jangan takut bermimpi dan bolehlah kamu untuk bermimpi sebanyak mungkin. Karena tidak ada satu orang pun yang berhak untuk membatasi mimpi-mimpimu. Jadi jangan takutlah untuk bermimpi. Kalau ada quotes Mbak, maaf nih kalau ada quotes. Silakan. Ih, seneng dikasih quotes. Apa Aku nih? juga punya quotes nih. Apa Mbak. nih? Ini Bagi-bagi. biasanya aku pakai nih.
Jangan lelah untuk bermimpi, karena ketika engkau jatuh akan di bintang-bintang. Jadi tinggilah setinggi langit gitu loh Mbak. Mimpilah setinggi langit ya. Wah keren. Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh akan di bintang-bintang. Gitu. Keren. Thank you so much. Thank you Mbak Risa. Aku senang banget nih dapat inspirasi banyak sekali hari ini dari Sinta. Amin. Sukses selalu. Amin ya Allah. Ya, sampai jumpa ya lovely people ya. Thank you. Thank you.